Rupanya Iran selama ini menyembunyikan kekuatan raksasa yang sesungguhnya. Israel pada saat serangan pada tanggal 13 Juni yang lalu telah membunuh Komandan Garda Revolusi Iran atau IRGC dan beberapa ilmuwan nuklir, serta menghantam fasilitas nuklir dan pengkayaan uranium di Natan, Isfahan, dan Fordo dalam operasi udara yang dikenal sebagai Operation Rising Lion. Iran telah kehilangan puluhan jenderal dan pasukan terbaiknya, antara lain Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, kemudian Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima IRGC, dan terakhir belum lama ini adalah Jenderal Ali Shadmani sebagai Kepala Markas Khatam Al-Anbiya. Dan saat ini Iran bangkit ya, bangun dari tidurnya. Kita minum teh dulu ya. Sungguh nikmat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Benderang, channel yang selalu mengajak kepada kita untuk memikirkan kemajuan negeri menuju Indonesia Benderang bersama saya, Yaryanto. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kita ingat ketika Israel menyerang kedubes Iran di Damaskus ya, yang menewaskan 2 orang jenderal pada April 2024. Kemudian Iran membalas serangan dengan drone dan rudal, tetapi serangan tersebut bersifat sangat terbatas ya pada tanggal 13 April 2024. Ini merupakan serangan balasan ya. Kemudian kita juga masih ingat ya, ketika pimpinan Hamas yaitu Ismail Haniyeh ya dibunuh di Iran ya pada tanggal 31 Juli 2024. Nah, ini ketika Haniyeh bertamu ya di Iran, ternyata terjadi pembunuhan di sana. Mungkin agen dari Israel memang sudah mengintai sebelumnya ya, dan ini saya kira sangat memalukan ya buat Iran ya, karena tidak bisa melindungi tamunya ya. Kemudian juga tewasnya Hasan Nasrallah, pimpinan Hizbullah ya, pada tanggal 27 September 2024. Juga ini memukul Iran karena Hizbullah merupakan proksi dan sekutu terdekat dari Iran ya. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2024 Iran melancarkan serangan ya dengan Operation True Promise 2. Sekitar 200 rudal dilesatkan ya ke arah Tel Aviv dan Yerusalem sebagai respon tewasnya Hasan Nasrallah dan Haniyeh. Serangan-serangan Iran pada saat itu sifatnya masih sangat terbatas, dan setelah itu masing-masing negara baik Israel maupun Iran bisa saling menahan diri sehingga tidak terjadi konflik senjata yang berkepanjangan. Namun perang kali ini lain ceritanya ya. Jadi mungkin Israel menyesal ya sudah memulai perang terlebih dahulu dengan menyerang Iran dan menewaskan beberapa jenderal serta mengebom fasilitas nuklir ya.
Nah, ini membuat Iran memang sangat murka karena fasilitas nuklirnya dibom, dan ini saya kira tanpa kompromi lagi dan juga tidak menunggu waktu yang lama, Iran segera membalas ya dalam beberapa jam kemudian dengan menggunakan drone dan rudal baik yang konvensional maupun yang modern, hipersonik. Israel jadi terbakar. Jadi untuk pertama kalinya warga Israel menjadi panik sepanik-paniknya dan takut setakut-takutnya. Iran terus membombardir Tel Aviv, Yerusalem, dan juga Haifa. Kemudian target militer, pembangkit listrik, dan juga energi seperti kilang minyak dan fasilitas nuklir. Dunia terhenyak saling serang menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah di kedua belah pihak, dan kematian warga sipil pun juga banyak terjadi ya di kedua belah pihak. Sepertinya upaya diplomasi juga sulit dilakukan karena kejengkelan Iran mungkin sudah memuncak. Selama ini memang Iran diposisikan ya tidak diuntungkan dalam setiap diplomasi maupun di perang media. Namun Iran adalah bangsa yang punya sejarah panjang, bangsa yang tidak pernah menyerah, tidak mudah dikalahkan. Ingat perang dengan Irak yang terjadi selama 10 tahun, jadi perang yang sangat panjang, dan waktu itu Iran habis revolusi ya, jadi sebenarnya orang mengatakan Iran pasti kalah dan lemah. Maka pada saat itu Saddam Hussein mengintervensi Iran karena dianggap lemah, tapi ternyata Iran mampu berperang dalam jangka yang sangat panjang, 10 tahun ya, dan inilah menunjukkan ketahanan dari Iran, dan ini pasti disupport oleh rakyatnya ya, yang mempunyai semangat nasionalis yang sangat tinggi. Yang sulit kita nalarkan ya dalam tekanan embargo ya yang sudah berlangsung puluhan tahun sejak revolusi, bagaimana Iran bisa mempertahankan ekonominya, dan yang lebih mencengangkan lagi adalah bagaimana bisa mengembangkan senjata modern dan sangat canggih, bahkan sempat diekspor juga ke Rusia beberapa waktu yang lalu ketika Rusia membutuhkan senjata untuk berperang melawan Ukraina. Belajar dari perang kali ini, yaitu ya, Iran memang lihai ya di dalam mengkoordinasikan serangan rudal dan drone yang sebenarnya masing-masing mempunyai karakter sendiri ya, kecepatannya berbeda, daya ledaknya berbeda, kemudian bagaimana dia bisa menghindar, sistem pertahanan juga berbeda, tapi Iran bisa mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai jenis rudal dan drone ya dalam serangannya terhadap Israel. Ini mencerminkan evolusi signifikan dalam strategi dan teknologi militernya. Bagaimana rudal usang ya dan drone mengecoh Iron Dome ya, dan ini dimanfaatkan untuk rudal-rudal yang datang berikutnya ya. Jadi ada multi layer attack ya. Jadi ini menjadi kunci ya dari serangan Iran yang terkoordinasi itu. Iran mampu meluncurkan ratusan drone Shahid dan rudal balistik untuk jarak menengah dan juga rudal jelajah secara bersamaan ya. Serangan ini menunjukkan kemampuan komando dan kontrol. Jadi di samping orang-orangnya yang canggih di dalam mengendalikan, tentu di sini juga didukung oleh sistem kontrol dan elektronik ya, termasuk time on target. Jadi bagaimana drone kemudian rudal itu bisa mencapai waktu yang bersamaan di tempat yang ditargetkan. Nah, ini
Saya kira ini suatu yang luar biasa ya, bagaimana bisa mengkoordinasikan ini, kemudian menyesuaikan kecepatan dan waktu peluncuran berbagai jenis senjata agar mencapai sasaran secara bersamaan dan membanjiri sistem pertahanan. Jadi kalau datang dalam waktu yang bersamaan, sistem pertahanan itu kemungkinan error akan besar, sehingga ini bisa dimanfaatkan ya, bagaimana dia mengatur ritme dan irama melesatkan drone, kemudian berbagai jenis dari rudal, baik yang konvensional maupun yang hipersonik, ataupun mungkin dengan kecepatan yang berbeda-beda. Kemudian redundansi jalur komunikasi, nah ini juga penting. Kalau salah satu jalur komunikasi diputus, dia masih punya cadangan komunikasi yang lain. Jadi ini saling membackup untuk jalur komunikasi, dan penggunaan data satelit dan drone pengintai untuk memonitor setiap gerakan ataupun pertahanan dari musuh ya secara real time. Iran juga telah mengembangkan rudal Fatah ya dengan kecepatan yang nggak kira-kira, ini sekitar Mach 13 ya. Mach 1 itu adalah kecepatan suara ya, kita 343 meter per detik atau 1234 km per jam. Jadi ini suatu yang luar biasa ya, dan jangkauannya yang Fatah ini bisa 1400 km. Rudal ini mampu menghindar sistem pertahanan Iron Dome ya dan David Sling dengan manuver ke atas atmosfer ya, sampai lapisan atas, kemudian tiba-tiba dia melesak ke permukaan bumi dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga sistem pertahanan seperti Iron Dome atau David Sling itu tidak sempat merespon ataupun ketinggalan jauh ya. Jadi ini yang mungkin di luar nurul itu ya saat ini ya, jadi di luar perhitungan dari Israel maupun Amerika. Mereka begitu tercengang dengan teknologi yang sudah begitu maju di Iran ini. Iran juga diyakini menggunakan algoritma perencanaan misi. Jadi kemarin serangan-serangan yang bertubi-tubi itu bukan dilakukan secara membabi buta, tetapi dia punya algoritma bagaimana melepaskan, jam berapa harus dilepaskan, apa saja jenisnya yang dilepaskan, sehingga semuanya bisa terkoordinasi mencapai target dengan sangat optimal, membuat kerusakan infrastruktur yang ditarget. Jadi efek kemampuan perang dari Iran ini akan membuka mata sebenarnya bagi negara-negara Arab di sekitar ya, atau di kawasan Timur Tengah ya. Mungkin yang saat ini mereka tercerai-berai dan tidak ada kekompakan, mungkin dengan peristiwa ini mereka akan melihat kembali geopolitik mereka, mungkin akan membentuk kekuatan baru ya di Timur Tengah tanpa takut ancaman negara yang selama ini ditakuti, yang selama ini dianggap perkasa, yang selama ini dianggap dikdaya tanpa tanding. Ternyata tidak ada yang sempurna. Jadi pertahanan yang dianggap paling bagus di dunia pun juga bisa jebol, dan ini saya kira memberikan harapan baru nanti untuk keseimbangan di kawasan regional di Timur Tengah. Nah, bagaimana dengan Indonesia jika perang terus meluas? Apakah kita bisa menghadapi? Karena kita tahu bahwa Indonesia lokasinya sangat strategis ya, di antara dunia barat dan timur, dan kita negara kepulauan yang cukup banyak pulau, dan ini sangat strategis ya untuk dijadikan pangkalan militer, atau mungkin Indonesia sebagai lumbung pangan dan juga sebagai pusat transit
dari militer yang ada di barat dan di timur. Nah, ini Indonesia seharusnya sudah siap-siap harus punya pertahanan, sistem pertahanan yang kuat juga. Kalau enggak ya kita hanya menjadi korban dari perang yang lebih luas lagi, dan kita mungkin hanya menjadi saksi saja di situ, dan lebih parahnya adalah menjadi korban gitu kan. Nah, saat ini mungkin kita harus mulai ya bersiap-siap membangun sistem pertahanan kita yang lebih baik ya, yang mandiri, mungkin seperti Iran ya. Sementara itu saat ini kita masih ribut terus ya soal yang remeh temeh itu ya, soal ijazah palsu, pengalihan pulau. Ini juga akan mendegradasi kesatuan dan persatuan kita sendiri ya. Kemudian masalah-masalah korupsi yang tidak kunjung diberantas, dan pertambangan seperti tambang nikel yang ternyata memang sudah banyak diambil untuk kepentingan luar negeri ya, dan juga keserakahan. Nah, mengapa sih para elit tak henti-henti soal remeh-temeh ini, soal kekuasaan, soal keserakahan? Ya, sepertinya nggak ada lagi yang memikirkan negara ini. Ayo kita mulai dari diri kita. Jujur, Indonesia jujur, rakyat makmur, negara kuat. Demikian, semoga bermanfaat untuk Sobat Jendela Benderang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.